Pagi ini motoran menuju ke Ubud. Let's go. Menurut map sih kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Teman-teman, dengan Grandma Uti lagi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke satu daerah yang bernama Tampak Siring di Gianyar, Bali. Di sana menurut rencana kami akan melakukan melukat. Sementara perjalanan kami memakan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk menuju ke sana. Teman-teman, apakah proses melukat itu? Tentu saja nanti akan diterangkan oleh salah satu guide volunteer kita di sana. Tetapi secara umum yang saya tahu, melukat itu atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Balinese Water Purification Ceremony, yang merupakan ritual adat khas Bali, yakni pembersihan diri dan jiwa manusia yang dengan menggunakan sarana air. Seperti itu teman-teman. Kali ini saya mengajak ke Tampak Siring, ke Tirta Empul. Di sana ada 26 pancuran air yang keluar dari mata air yang dianggap sebagai air suci. Teman-teman harus tahu bahwasanya Tirta Empul ini sebelum tahun 80 memang tempat suci ini tertutup untuk umum, hanya bagi para warga Bali saja yang beragama Hindu beribadah di sana. Tetapi setelah tahun 1980 dikomersilkan sebagai tempat wisata di mana kita semua bisa melakukan melukat di sana untuk pembersihan diri dan jiwa, seperti itu. Jadi teman-teman, jarak daripada Tampak Siring ini atau Tirta Empul ini dari Denpasar kurang lebih saja 42 km. Kali ini anak saya menggunakan motor menuju ke sana dan kita saksikan keseruannya mereka menuju ke Tirta Empul di Gianyar, Bali ini. Let's go teman-teman, kita ikuti. Teman-teman, sepertinya dalam 20 menit lagi kita akan sampai ke satu daerah yang bernama Keramas. Teman-teman, kita ikuti perjalanan motovlog kita menuju ke Tirta Empul, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Let's go teman-teman, melukat kita. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Tampak Siring Gianyar ini, di mana konon katanya di sini ada 26 pancuran mata air. Kita saksikan, kita parkir sejenak motornya teman-teman. Teman-teman, untuk masuk ke pura yang berada di Tampak Siring ini, memang kita diwajibkan menggunakan kain dan berpakaian secara sopan untuk masuk ke dalam puranya teman-teman. Tetapi kalau berkeliling di sekitarnya masih boleh menggunakan celana pendek. Bagi teman-teman yang
ingin masuk ke puranya, disarankan dari rumah sudah tidak menggunakan celana pendek lagi, atau Anda memang harus menggunakan kain untuk masuk ke puranya. Let's go teman-teman, kita masuk ke dalam. Sampai juga. Iya. Oh, ntar kita keluar di sana. Nah ini. Masuknya kemana? Sana. Sini. Apa sini? Aduh, pancoran. Oke. Masing-masing itu ada artinya. Oh. Dan tidak boleh semua. Oh. Ya, karena masing-masing ada artinya. Saya kasih contoh. Ada yang untuk upacara agama, upacara adat, jadi tidak boleh. Ya. Ada untuk upacara ngaben, cremation. Ada untuk orang meninggal. Jadi ansuci itu tidak boleh untuk ini. Jadi yang boleh itu hanya 13 dari 21 pancoran. Nah, kalau prosesnya semua sama. Cuman artinya beda-beda. Di sini ada tahapan. Pertama, mbaknya harus sembahyang dulu. Habis lihat-lihat, kalau sudah mengerti, feelingnya, hatinya, pikirannya bagus, tujuannya apa, ya. Nah, sehabis itu mbaknya ganti baju, ganti pakaian. Sesudah ganti pakaian, mbaknya sembahyang. Itu pakai feel sendiri, tidak sama seperti kami orang beda. Bali ya. Cuman ada pengentornya itu pakai canang, pakai offering. Jadi untuk ininya sendiri aja seperti meditation, ya, seperti itu. Kepada dewa yang tinggal di sini untuk permisi dan untuk mengutarakan semua permasalahan. Apa gitu, karena kalau sudah yakin pasti akan menemukan apa yang ada kesulitan. Misalnya ada mimpi-mimpi buruk terus, mimpinya tidak bagus, di sini ada khusus satu pancoran untuk menghilangkan mimpi-mimpi buruk supaya tidak akan terjadi. Nah, itu ada. Kalau pemandunya saya kasih tahu lengkap. Oh gitu. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau mau dipandu sama beli? Iya. Itu nggak apa-apa, itu apa namanya, kalau ingin tahu jelasnya perlu pemandu saya bantu, kalau tidak ya nggak apa-apa, itu saja. Karena di sini saya cuman seorang volunteer, jadi di pura tidak mendapatkan gaji, tidak. Ya, tetapi yang boleh hanya orang lokal sini aja, ya yang tahu ini untuk hati-hati. Iya. Kalau apa namanya, kalau story-nya mah gampang, tinggal di Google aja ada. Tapi kalau arti semua pancoran itu enggak ada, hilang. Begitu. Karena sekolah di sana dulu mau ke kapal pesiar, SMA tidak laku. Jadi harus kuliah lagi di sana. Jadi di satu katanya. Oke, ke sini. Kita kalau sudah abad ke-10 sehabis perang Raja Maya dan Nawa di Bali dulu namanya bersama Dewa Indra, karena Raja Maya dan Nawa itu sangat angkuh, sakti, tapi kesaktiannya itu digunakan untuk jalur
kiri. Kalau yang jahat Ini lah J. hitam. Nah, jadi dia mau ngasih tahu kepada semua penduduk Bali tidak boleh sembahyang, tidak boleh ke pura. Itu instruksinya si Raja Mayanama sampai orang Bali ngumpet lari ke hutan untuk meditasi. Karena tahu dewa apa namanya Mayanama, karena dia sakti, akhirnya dia marah. Karena dia marah, karena dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi, ilmu hitam, akhirnya semua orang Bali sakit dan banyak yang meninggal. Nah, akhirnya tiga dewa datang turun ke bumi, tinggal di Gunung Semeru di Jawa. Namanya Dewa Siwa, itu adalah yang berfungsi untuk menjaga semua elemen. Dewa Wisnu itu yang menjaga air. Dewa Brahma itu dewanya api. Nah, itu datang ke Gunung Semeru berkoordinasi melihat bahwa keganasan, kekejaman si Raja Mayanama. Dan akhirnya tiga dewa itu mengutus Dewa Indra turun ke bumi. Nah, itu ceritanya turun ke bumi untuk mengasih tahu bahwa di Bali seperti ini, kamu datang untuk menemui si raja. Ketemulah sama raja si Dewa Indra ini. Karena si raja sangat sakit, angkuh, terjadilah perang. Itu nih storynya. Terjadi perang, lama-lama perang, akhirnya si raja meninggal. Tetapi meninggalnya si raja ini aura tidak bakalan hilang. Akhirnya Dewa Indra ini melebur itu dengan menancapkan tombaknya berumbul-umbul ya di perut bumi, yang disatukan adalah 1100 gunung udah dari mana. Itulah airnya di sini, dan airnya itu dipercikan ke semua orang. Akhirnya semua baik. Begitu. Dan sampai sekarang ini air suci ini adalah untuk pembersihan. Tapi bukan untuk pembersihan diri kita saja. Ada simbol-simbol, ada rumah, ada semua di sini. Sebelum upacara apapun harus mengambil air suci ini, karena masing-masing sudah ada pos hati-hatinya seperti itu. Nah, itu ada cerita sedikit dunia, dan mungkin nanti kalau mbaknya mau lihat habis sembahyang, mau lihat di pura, di lokasinya air suci itu ada di pura, bukan di sungai. Biar tidak salah ya. Karena ada yang di mensos itu ada aja berbakteri sungainya dari sungai gini-gini. Nah, akhirnya itu salah. Airnya dari perut bumi. Di sini di ada satu kolam suci ya di dalam. Ya, Jadi gimana Bi? Urut-urutannya nanti nah, apa dulu? sahabat itu ceritanya. Seberapa? Nah, itu di sini. Sampai saya kasih tahu di depan. Nanti pakai nanti sembahyang di sini terserah. Itu pakai feel sendiri. Time sendiri ya. Itu ya. Nanti saya kasih fotonya. Ya. Yuk ikutin saya. Yang itu artinya adalah untuk pembersihan tubuh. Karena di dalam tubuh kita ada orang sakit atau terjadi sesuatu. Di sini untuk melihat sesuatu. Oke, nah di sini hanya boleh ya, ya, ya.
sudah terjadi di Tuh, di situ. Ini kalau di Bali namanya Canang. Canang yang artinya adalah beauty, indah. Ya, ini adalah dupa. Semua orang tahu ini berasal dari bahan yang adalah bunga. Jadi bau wanginya bagus. Nah itu kalau sudah bagus kelihatan ini ada opengnya, ada wewangian. Jadi pikiran kita tenang, ya tenang dan bisa memusatkan pikiran. Ya. Nah, ini karena beda, tidak sama, karena kalau orang kita Hindu, ini akan naik satu-satu. Karena masing-masing ada. Dan saya akan ngasih tahu dan merekomendasikan adalah untuk meditasi. Duduk, bertubuh, dan mulai dari ya. Sini dulu, saya bersihkan dulu pakai air suci. Sekarang mulai tarik nafas dan nanti pejamkan mata, pusatkan pikiran kepada Dewa Indra. Because Dewa Indra dengan Wisnu yang punya segala yang menciptakan sumber air, minta izin kepada dia bahwa mbaknya mau memanggil untuk kongres. Pak, ya, time-nya, waktunya, ya, silakan mulai.
Oh, masih.
Teman-teman, dengan demikian kami sudahi kunjungan kami pada acara Melukat kali ini di Bali, di Tirta Empul. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada video-video saya berikutnya. And goodbye.